Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Dava Pranastika dengan NIM 135244013 dari kelompok 8.ai. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari karya ilmiah kelompok 8 kami, yakni analisis kompleksitas waktu dan dalam algoritma pencarian buntu dan pencarian biner. Kita lanjut ke abstraksi. Seiring perkembangan zaman, banyak data yang digunakan akan semakin besar dan semakin kompleks. Oleh karena itu, kita akan membutuhkan suatu algoritma pencarian efisien yang bisa menangani hal-hal tersebut. Dalam metode penelitian pada karya ilmiah ini, kita akan membagi metode menjadi dua, yakni adalah metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif berupa studi literatur dan metode kuantitatif berupa hasil eksperimen. Hasil menunjukkan bahwa dari dua algoritma yang kita teliti, yakni algoritma pencarian beruntun dan pencarian biner, menghasilkan dua hal yang berbeda, hasil yang berbeda dalam kasus-kasus yang juga berbeda. Karena itu, untuk dalam kesimpulan, kita akan menyimpulkan bahwa untuk beberapa kasus ada algoritma pencarian beruntun yang lebih efektif, ada juga kasus yang dimana algoritma pencarian biner itu lebih efektif juga. Untuk latar belakang pada kehidupan sehari-hari, ribuan data yang dihasilkan dan disimpan sebagai dasar untuk penyelesaian permasalahan dan pengambilan keputusan. Seiring meningkatnya kompleksitas permasalahan, diperlukan pemilihan algoritma yang tepat untuk mengolah data secara efisien. Algoritma adalah serangkaian prosedur untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Pada dunia komputasi modern saat ini, terdapat beberapa algoritma penting yang sering digunakan. Salah satunya adalah algoritma pencarian. Secara general, kita akan mengidentifikasi algoritma pencarian menjadi dua, yakni adalah algoritma pencarian beruntun dan algoritma pencarian biner. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai perbandingan kedua algoritma tersebut dengan fokus utama tentang kompleksitas waktu pada berbagai skenario, variasi ukuran, dan struktur data. Rumusan masalah, kita akan membagi menjadi 5, yakni adalah bagaimana hubungan antara kompleksitas waktu teoritis dan kompleksitas waktu eksekusi pada kedua algoritma. Yang kedua adalah bagaimana perbandingan antara kedua algoritma dalam berbagai skenario. Yang ketiga adalah bagaimana variasi ukuran dan struktur data serta lokasi elemen yang dicari berdampak pada kinerja kedua algoritma. Yang keempat adalah apa saja keterbatasan dan tantangan dalam implementasi pada kedua algoritma. Yang terakhir adalah apa algoritma yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah pencarian. Untuk tujuan penelitian juga dibagi menjadi 5, yaitu untuk menganalisis kesesuaian antara kompleksitas waktu teoritis dan hasil pengukuran waktu untuk eksekusi nyata dari kedua algoritma tersebut. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi dan membandingkan kompleksitas waktu algoritma pencarian beruntun dan pencarian biner dalam skenario terbaik, rata-rata, dan skenario terburuk. Yang ketiga adalah untuk mengevaluasi pengaruh, ukuran, dan struktur data serta posisi elemen yang dicari terhadap kompleksitas waktu dalam algoritma pencarian beruntun dan pencarian biner. Yang keempat adalah untuk mengidentifikasi keterbatasan dan tantangan dalam implementasi kedua algoritma. Yang terakhir adalah untuk mengidentifikasi algoritma paling tepat untuk penyelesaian skenario tersebut. Manfaat penelitian bisa dinikmati oleh tiga bagian, yakni adalah bagi mahasiswa. Dan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konseptual tentang algoritma yang diteliti. Yang kedua adalah bagi pendidik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan bahan ajar dan data empiris untuk membandingkan teori algoritma pencarian. Dan terakhir, untuk bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk riset sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan pengembangan teknologi. Ruang lingkup kejadian dibagi menjadi 3, yakni aspek yang diliti dibagi menjadi 4, yakni kompleksitas waktu dan algoritma pencarian. Yang kedua adalah analisis kompleksitas waktu teoritis dan waktu eksekusi nyata. Yang ketiga adalah evaluasi kinerja algoritma pada skenario terbaik, rata-rata, dan terburuk. Yang keempat adalah pengaruh struktur data yang digunakan pada posisi elemen yang sedang dicari terhadap algoritma pencarian. Yang kedua adalah lingkup kajian yang dimana dibagi menjadi 4, yakni yang pertama adalah ukuran data kecil hingga menengah, yakni 100 sampai 10.000 elemen. Yang kedua adalah pengujian hanya data pada yang acak untuk pencarian beruntun. Yang ketiga adalah untuk pengujian hanya pada data yang turut untuk pencarian bin. Nah, yang keempat adalah data struktur yang digunakan adalah data struktur array. Yang ketiga adalah batasan penelitian dibagi menjadi 3, yakni algoritma pencarian beruntun dan pencarian biner. Yang kedua adalah pengujian tanpa interaksi manusia atau tanpa survei atau wawancara. Yang ketiga adalah kompleksitas waktu. Metode penelitian yang digunakan pada karya ilmiah ini bagi menjadi 2, yakni metode penelitian kualitatif yang dimana dirujuk pada studi literatur dari mencari beberapa karya ilmiah jurnal yang kita ambil dan diteliti. Yang kedua adalah metode kuantitatif di mana kita akan menjalankan sebuah eksperimen dan mencari hasil tersebut dan bagaimana bisa korespondensi dengan karya ilmiah sebelumnya. Anggapan dasar kita akan bagi menjadi 4, yakni sumber pusaka dan konsep kompleksitas waktu dan data Biko dianggap valid dan kredibel. Yang kedua, elemen dalam kumpulan data yang diteliti bersifat homogen dan bertipe sama sehingga dapat dibandingkan. Yang ketiga adalah kondisi data untuk eksperimen pencarian biner telah berada dalam keadaan turut. Yang keempat adalah dalam pelaksanaan eksperimen pengujian kedua algoritma dilakukan pada lingkungan yang sama sehingga setiap perbedaan performa yang terdokter disebabkan oleh karakteristik algoritma bukan faktor eksternal. Untuk hipotesis penelitian dirumuskan yang dibagi menjadi 2. Yang ini untuk Ho adalah kompleksitas waktu algoritma pencarian beruntun dan biner tidak menunjukkan perbedaan performa yang signifikan. Untuk kompleksitas H terdapat perbedaan yang signifikan antara kompleksitas waktu algoritma pencarian beruntun dan pencarian biner. Sistematika penelitian dibagi menjadi 3, yakni adalah untuk bagian awal yang berisi judul, abstrak, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, yakni yang kedua adalah bagian utama, yakni bab pendahuluan, tujuan pustaka, pembahasan, simpulan. Yang bagian akhir adalah daftar pustaka, review, dan lempiran. Untuk sistematika
studi literatur, kita akan meneliti beberapa karya ilmiah dari penelitian terdahulu, yakni adalah yang pertama Comparative Analysis of Three Different Types of Searching Algorithm in Data Structure, yang kedua adalah Review on Comparison of Binary Search and Linear Search, yang ketiga adalah analisis perbandingan penggunaan algoritma sequential search dan binary search pada aplikasi surat perjalanan dinas, yang kedua adalah Comparison Binary Search and Linear Search for German Indonesian Sign Language using Markov Model, yang kelima adalah Optimizing Search Strategies, a study of two pointers linear search implementation, yang keenam adalah Sequential Search versus Binary Search Comparison, a study of implementation and complexity, yang ketujuh adalah Linear Search versus Binary Search, a statistical comparison for binary inputs, dan yang ke-8 comparing linear search and binary search algorithm to search an element from a linear search list implemented to a static array, dynamic array, dan linked list. Yang ke-9 adalah two-way linear search and algorithms, dan yang terakhir ada SH search, binary search optimization. Untuk landasan teori, kita akan membahas tentang kompleksitas waktu, yakni adalah ukuran efisiensi algoritma berdasarkan waktu eksekusi terhadap ukuran input. Dalam notasi OFN adalah notasi big O, dan Fn adalah fungsi batas atas pertumbuhan waktu eksekusi algoritma. Contoh adalah O1 itu konstan, On itu linear, dan On kuadrat adalah kuadratik. Untuk landasan teori yang kedua, yakni algoritma pencarian beruntun, adalah mengintegrasi setiap elemen kumpulan data yang indeks pertama hingga indeks di mana elemen yang dicari ditemukan, atau hingga indeks terakhir di mana semua elemen telah ditelusuri. Keunggulannya implementasi sederhana, tidak membutuhkan keturunan data, dan cocok untuk data berukuran kecil. Untuk kompleksitas waktu adalah untuk kasus terburuk adalah On di mana elemen berada di akhir atau tidak ditemukan. Untuk kasus rata-rata adalah On bagi 2 adalah elemen berada di tengah-tengah kumpulan data, dan kasus terbaik adalah O1 adalah elemen berada di awal. Untuk algoritma pencarian biner adalah dimulai dengan perbandingan elemen tengah dan elemen yang dicari. Jika elemennya lebih kecil dari elemen dicari, maka pencarian dilanjutkan di sisi kanan, dan jika lebih dari elemen tengah, maka akan dilanjutkan ke sisi kiri, akan dilanjutkan ke sisi kiri. Keunggulannya lebih efisien dan lebih cepat daripada algoritma pencarian beruntun. Untuk kompleksitas waktu, untuk kasus terburuk adalah O log n di mana elemen di ujung atau tidak ditemukan. Untuk kasus rata-rata adalah O log n di mana elemen berada di posisi ajak. Untuk kasus terbaik adalah O1 adalah di mana elemen berada di tengah. Dalam pembahasan eksperimen, kita membagi jadi dua, yakni lingkungan data dan lingkungan testing, di mana lingkungan data adalah sebuah file yang memuat seluruh data pengujian yang diuji dalam kedua algoritma tersebut. Dan lingkungan testing adalah sebuah lingkungan kode berupa algoritma inti yang akan dimodifikasi dengan menyediakan berbagai fitur tambahan. Lingkungan testing sendiri akan membangun beberapa fungsi beberapa fitur parser yang berfungsi sebagai membaca data dari file data yang dimasukkan ke dalam program algoritma nantinya. Untuk algoritma pencarian beruntun, kodenya akan sebagai berikut, yakni di mana mendefinisikan struktur berupa array type in yang menyimpan array berkapasitas hingga 10.000 elemen, di mana kita bisa dari fungsi main kita akan bisa melanjutkan ke fungsi sequential search, di mana kita bisa mencari nilai yang kita ingin cari, lalu kita akan mengeprint ada di mana indeks tersebut. Untuk algoritma pencarian biner sama alur rangkaian kodenya, di mana kita akan menginisiasi dulu arraynya, dan lalu kita akan menginput nilai apa yang dicari, terus kita akan melanjut ke binary search. Dalam binary search ini, dalam pencarian biner ini, kita akan menghasilkan indeksnya itu ada di mana. Dalam pembahasan eksperimen, variasi ukuran data untuk sequential search adalah worst case. Kalau untuk worst case, ukuran datanya ON. Kalau average case akan ukuran datanya bertambah sebanyak ON juga. Untuk best case akan menjadi konstan, yaitu O1. Untuk binary search, worst case-nya adalah O log n, di mana average case-nya adalah O log n, dan best case-nya adalah O1. Untuk struktur data sequential search, jika elemen yang dicari terdapat pada posisi awal, data tersebut memberikan keunggulan signifikan. Jika elemen yang dicari terdapat pada posisi tengah hingga akhir, keunggulan tersebut berkurang, bahkan dapat berbalik tergantung pada distribusi elemen dalam data acak. Untuk binary search adalah jika data terurut, maka pencarian sangat cepat dan efisien. Jika belum, maka proses pengurutan akan memakan waktu yang jauh lebih besar. Untuk posisi elemen untuk sequential search, makin besar posisi yang akan dicari, semakin besar juga waktu pencarian. Untuk binary search adalah posisi elemen yang dicari memengaruhi performa eksekusi algoritma dan binary search. Posisi tengah tercepat, lalu diikuti posisi tengah dari setengah bagian yang relevan hingga berada di ujung atau tidak ditemukan yang terlama. Untuk keterbatasan tantangan dari eksperimen tersebut adalah untuk sequential search, efisiensi rendah pada database besar, tidak optimal untuk aplikasi real time yang memerlukan waktu cepat untuk mengolah data besar, yang terakhir tidak memanfaatkan informasi struktur data di mana data terurut dan teracak tidak dapat perbedaan performa. Untuk binary search adalah yang dibagi menjadi 3, yaitu membutuhkan data yang terurut, yang kedua adalah kurang fleksibel jika data sering dimodifikasi atau berubah, baik ditambah atau dikurangi, sehingga diperlukan penguratan kembali. Yang ketiga adalah implementasi lebih kompleks dibandingkan sequential search. Untuk algoritma paling tepat, kita akan bisa membedakan jadi 4 kondisi data, yakni untuk data tidak terurut dengan ukuran kecil, maka algoritma tepat itu sequential search dengan keterangan sequential search unggul dalam data ukuran kecil dan tidak perlu pengurutan. Untuk data tidak terurut dalam ukuran besar akan tetap sequential search karena tidak memerlukan pengurutan. Untuk data sudah terurut dengan ukuran besar adalah binary search, karena binary search unggul dalam data ukuran besar. Dalam data terurut tapi sering diperlukan pencarian yang tidak ada perubahan data akan dimenangkan oleh binary search dengan pengurutan di awal karena diurutkan hanya sekali. Kesimpulan, pada akhirnya semua algoritma bergantung pada konteks. Tidak ada algoritma yang selalu menjadi terbaik. Pencarian beruntun dapat dilakukan untuk data berukuran kecil. Dengan aplikasinya yang sederhana serta fleksibel, pencarian beruntun dapat memberikan hasil secara efisien. Apalagi menurunkan data yang membutuhkan waktu yang lebih mahal daripada pencarian itu sendiri. Di lain sisi, ketika efisiensi pada data yang sangat besar menjadi prioritas utama dan data yang tidak sering berubah, pencarian biner akan menjadi algoritma yang sangat efisien dibandingkan dengan pencarian beruntun dengan selisih performa yang sangat besar. Karena itu semua tergantung pada keadaan jumlah data. Nah, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.